بسم الله الرحمن الرحيم. أباج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Qultu, disebutkan di halaman 81, kata Syekh Abdul Salam As-Suhaimi, beliau mengatakan, famin mumayyizatil manhajis salafi, maka termasuk keistimewaan al-manhaj as-salafi. Manhajus salaf memiliki keistimewaan dari sekian sekte-sekte, kelompok-kelompok dan manhaj yang ada. Apa di antaranya? Yang pertama beliau sebutkan sabatu ahlihi alal haq, tegar, sabat, kokoh, tegar ahlul manhajis salafi ini alal haq, di atas kebenaran. Wa adamu taqallubihim, serta tidak taqallubnya mereka, tidak bolak-baliknya mereka. Kama hiya adatu ahlil ahwa, sebagaimana kebiasaan ahlul ahwa. Ahlul ahwa wal bid'ah, mereka akan bolak-balik. Kadang akidahnya seperti ini, kadang akidahnya seperti ini. Tergantung jumlah, tergantung siapa yang menang. Lihat ketika Imam Malik rahimahullah ta'ala mau diajak oleh ahlul ahwa'i wal bid'ah yang ada pada zaman beliau untuk dialog debat. Ditanya Imam Malik, kalau saya menang gimana? Kalau kamu menang, aku ikut kamu. Kalau saya kalah, kata Imam Malik, kamu ikut aku. Kalau kita berdua kalah, kita ikut yang ngalahkan kita. Ini kan namanya taqallub. Ya benar? Nah. Qala Hudzaifah li Abi Mas'ud radhiyallahu anhu. Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah berkata kepada sahabat Abu Mas'ud. Hudzaifah ini Hudzaifah Ibnul Yaman. Beliau dikenal sebagai sosok sahabat yang mutakhassis fil fitan. Banyak mengeluangkan waktu untuk bertanya kepada Rasul tentang fitan, tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Bahkan dulu Umar bin Khattab pernah datang langsung kepada Hudzaifah bertanya tentang fitnah. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, Umar bin Khattab bertanya kepada Hudzaifah tentang suatu fitnah. Kemudian kata Hudzaifah, ya fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi. Ya, fitnah tersebut adalah fitnah seseorang yang ada di tengah-tengah keluarganya, hartanya dan yang lainnya, anak-anaknya. Kata Umar, bukan fitnah itu yang aku tanya. Akan tetapi fitnah yang aku ingin bertanya adalah fitnah allati tamuju kaumaujil bahar, yaitu fitnah yang bergelombang ibarat gelombang lautan.
Kata Hudzaifah bin Yaman, fitnah tersebut belum terjadi karena ada pintu yang menghalanginya. Kemudian Umar bin Khattab bertanya lagi, al-bab, pintu tersebut yuftah am yuksar, dibuka ataukah dipecahkan, dirusak? Kata Hudzaifah, bal yuksar, bahkan pintu tersebut dirusak, bukan dibuka. Kemudian Umar bin Khattab pergi. Kata perawi tabi'in, apakah Umar tahu apa maksud pintu tersebut? Kata Hudzaifah, na'am, Umar tahu apa maksud pintu tersebut. Kama annahu arafa ba'dal yaum godan, setelah hari ini adalah hari esok. Itu Umar tahu. Kata tabi'in, al-bab Umar, pintu tersebut adalah Umar itu sendiri. Dan maksud ucapan Hudzaifah, pintu tersebut yuksar, adalah qatlu Umar, terbunuhnya Umar bin Khattab. Dengan wafatnya Umar bin Khattab, seluruh pintu fitnah mulai terbuka. Tewas Umar bin Khattab di tangannya Abu Lu'lu'ah, sudah muncul, awal kali muncul kritikan-kritikan kepada Utsman ibnu Affan. Kemudian dilanjutkan di masa Ali bin Abi Thalib, awwalu bid'atin dhaharat ala wajhil ardi bid'atul khawarij, yang menyebar di zamannya Ali bin Abi Thalib. Hudzaifah ini dulu pernah bertanya kepada Rasul. Dia tanya kepada Rasul tentang sekian banyak permasalahan-permasalahan keburukan, bukan dalam rangka untuk mengerjakannya, tapi dalam rangka untuk menjauhi perkara yang buruk tadi. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, Hudzaifah pernah mengatakan, kanan nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anis syarr makhafata ayyudrikani. Kata Hudzaifah bin Yaman, dulu orang-orang itu bertanya kepada Rasul tentang kebaikan. Ada yang datang kepada Rasul, ya Rasulullah, ayul a'mali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dijawab sama Rasul begini dan begini. Namun Hudzaifah sebaliknya. Kata Hudzaifah, wa kuntu as'aluhu anis syarr, aku dulu bertanya kepada Rasul tentang perkara-perkara yang buruk, makhafata ayyudrikani, dikarenakan khawatir jangan sampai perkara yang buruk tadi menimpa diriku. Ya, ini juga kadang kita tidak tahu ini perkara buruk, akhirnya kita terjatuh pada perkara yang buruk. Kita tidak tahu kalau ini syirik, kita terjatuh pada kesyirikan. Hudzaifah bertanya kepada Rasul apa saja perkara-perkara yang buruk dalam rangka untuk beliau hindari, supaya jangan sampai beliau terjatuh pada perkara yang buruk tadi. Sebagaimana kata seorang penyair, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqi wa man la ya'rif asy-syarra minal khairi yaqa' fihi. Aku mengetahui keburukan itu bukan untuk mengerjakannya, kata seorang penyair ini tadi, akan tetapi untuk at-tawaqqi, untuk jaga diri. Siapa yang tidak tahu mana buruk mana baik, khawatir dia akan terjatuh pada perkara yang buruk. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, yushiku an tanquda ural islami urwatan idza nasha'a fil islam man la ya'rif al jahiliyah. Kata Umar bin Khattab, hampir-hampir saja ikatan Islam ini akan lepas seutas demi seutas, terurai apabila muncul di tengah-tengah umat Islam ini tadi orang yang tidak tahu perkara-perkara jahiliyah. Makanya penting belajar apa saja perkara-perkara jahiliyah, jangan sampai menimpa kita. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan apa? Ada 128 perangai jahiliyah. Itu yang disebutkan sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu bukan batasan. Syekh Abdullah Ad-Dwais, ingat ya, Abdullah Ad-Dwais, bukan Ibrahim Ad-Dwais. Abdullah Ad-Dwais punya kitab namanya Zawaid Masail Jahiliyah. Itu lebih banyak jumlahnya. Di rumah anak ada syarahnya, lebih tebal dia dari syarah Masail Jahiliyah, 2 jilid, namanya Zawaid Masail Jahiliyah. Jadi Masail Jahiliyah itu yang 128 itu ditambahkan lagi, totalnya lebih banyak. Ya, demikianlah Hudzaifah bin Yaman.
Nah, Hudzaifah ibnul Yaman pernah berkata kepada Abu Mas'ud, kata Hudzaifah, innad dhalalah, sesungguhnya kesesatan, ya, haqqad dhalalah, betul-betul sesat, anta'rifa ma kunta tunkir, engkau menganggap ma'ruf sesuatu yang dulu engkau anggap mungkar, wa tunkiru ma kunta ta'rif, serta engkau menganggap munkar yang dulu engkau anggap ma'ruf. Itulah petanda penyimpangan. Yang dulu antum katakan haram, antum katakan munkar, sekarang antum katakan apa? Boleh. Dulu Anda ketika rajin mengajar di pondok pesantren, Anda mengatakan mengucapkan selamat Natal haram. Sekarang Anda mengatakan boleh-boleh saja. Ya. Ini penyimpangan. Ya. Tolong tutupkan pintunya semuanya. Ya. Yang itu terbuka, ada masalah, itu tutup. Itu terjadi, ikhwan. Ya, terjadi. Dulu dia mengatakan bahwasannya mengucapkan selamat Natal itu hukumnya haram. Kemudian setelah terbawa arus, terbawa oleh pertemanan berubah menjadi fatwanya mengucapkan selamat Natal itu boleh saja. Dan itu terjadi. Itu tanda-tanda ad-dhalalah, penyimpangan. Wa tunkir ma kunta ta'rif, dan engkau mengingkari sesuatu yang engkau anggap dulunya ma'ruf. Yang dulunya dianggap ma'ruf kemudian diingkari sama dia. Wa iyyaka wat talawuna fid din, waspada engkau dari sifat at-talawun di dalam agama ini. Talawun itu warna-warni, bunglon. Ketemu pasukan hijau ikut hijau, ketemu pasukan putih ikut putih dia, ketemu merah ikut merah pula, pelangi, ya enggak? Menyesuaikan, itu namanya bunglon, namanya at-talawun, bahasa Arabnya mutalawwin, ya, warna-warni, itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Fa inna dinallahi wahidun, dikarenakan agama Allah itu satu, kebenaran itu cuma satu. Difahami? Nah, ahlul haq, ahlus sunnati wal jamaah, kalau dia sudah tahu kebenaran, maka dia akan berada di atas kebenaran tersebut. Difahami? Ini ya ikhwan berkaitan dengan permasalahan usul akidah. Tidak diperbolehkan seseorang itu berubah-ubah pendapatnya dalam masalah usul dan akidah. Kalau dia berubah-ubah pendapatnya dalam usul dan akidah, ini petanda orang tersebut menyimpang. Difahami antum? Dan itu sudah banyak terjadi di kalangan zaman dahulu dan sampai zaman sekarang ini tadi. Adapun permasalahan ahkam furu fikih memungkinkan dia at-taqallub, pindah-pindah. Ya. Hari ini dia mengatakan haram. Ya, makan buaya itu haram. Kenapa? Karena bertaring. Buaya air, bukan buaya darat. Ya. Haram karena bertaring. Mengkaji lagi, tahun depan ternyata dia pindah pendapat, katanya boleh. Ya enggak? Karena apa? Karena hidup di air alasannya. Seluruh hewan yang hidup di air halal bangkainya. Ya enggak? Nanti tahun berikutnya mungkin mengkaji lagi dia, muncul pendapat yang baru lagi. Misalkan pendapatnya tadi adalah at-tawakkuf. Ya, dia tidak mengatakan halal, tidak mengatakan haram. Tawakuf. Memungkinkan? Memungkinkan. Makanya didapati kalamnya Imam Ahmad atau Imam Syafi'i, sering kita menjumpai di kitab fikih, ini qaul qadim, ada qaul jadid. Jangan antum bilang Imam Syafi'i mutalawin. Imam Syafi'i suka berubah-ubah pendapatnya. Kurang ajar antum terhadap ulama. Difahami? Sebagian orang ada yang tidak faham ya dalam masalah ini. Ya, lihat Ujang Irawan pindah-pindah pendapatnya, kadang qobat, kadang irsal, kadang qobat, kadang irsal. Ya, yang memungkinkan yang demikian itu berdasarkan pengajian dia. Ya, hari ini Mas Ujang Irawan ketika i'tidal dia irsal.
Ternyata ikut kajian, tidak muncul lagi dari Darul Hadis, ikut kajian sama Ustadz Mus'ab, Qobot, ya enggak? Pindah pendapat. Dan ternyata sampai meninggal dunia Qobot ketika i'tidal. Memungkinkan, memungkinkan. Dan itu bukan mutalawin. Namun itu masuk pada bab apa? Qad ahsana man intaha ila ma sami'ah. Telah bagus orang yang berhenti sesuai dengan kadar yang dia dengar. Di situ ada faedah ikhwan, disebutkan di ta'liq, fa ahlus sunnati qadiman wa haditsan. Ahlus sunnati wal jamaah sejak zaman dahulu ya, dan zaman sekarang ahlus sunnah itu urifu bis sabat alal haq, dikenal sebagai orang yang sabat alal haq, tegar kokoh di atas kebenaran, tidak berubah-ubah, mabni ya, selama-lamanya. Walaupun masuk amil nasab, amil penasab, penjazm, permarfu, dia tetap mabni. Itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Berbeda dengan ahlul ahwa'i wal bid'ah, dia mu'rab mas ujang, tergantung amilnya. Kadang dia marfu, kadang dia jazm, kadang dia majrur. Ya benar Nasin. Nah, ini istilah. Anak pernah ketemu dulu sama-sama di Yaman. Orang berkeluarga, dia orang Kalimantan, orang Sulawesi sebenarnya, tapi dia lama di Kalimantan, di Tarakan. Dia bawa keluarga, anaknya 4 laki-laki semua. Anak lupa nama aslinya, kita manggilnya dulu Abu Abdurrahman. Pemula sekali dia. Ngomong itu masih dia belum apa? Tidak beraturan ngomong bahasa Arabnya. Ya, tapi semangat sekali dia. Banyak duit dia, sampai beli tanah, beli rumah dia di Yaman itu. Tidak ada orang Indonesia di Fuse itu yang punya rumah pribadi, lain yang ngontrak. Kalau dia beli rumah, saking banyak duitnya. Di Indonesia banyak sekali rumahnya. Dia mantan pejabat. Mantan pejabat. Resign dia PNS loh, dia pejabat Pemda, dia resign, kemudian dia ajak anak istrinya belajar ke Yaman. Dia bilang, dia mengumpamakan ahlus sunnah salafi itu, kata dia, ahlus sunnah itu harus mabni, jangan mu'rof. Ya, mabni jangan mu'rob. Yang mu'rob itu adalah ahlul ahwa'i wal bid'ah. Ahlus sunnah mabni, kokoh dan tegar di atas satu prinsip. Benar tak maksudnya? Benar. Ya itu yang disebutkan as-sabat alal haq wal istimrar alaih. Mantap, kokoh di atas kebenaran. Wad da'wa ilaihi, serta mengajak umat manusia untuk mengajak kebenaran tadi, menuju kebenaran. Walam yatalawwanu wa yataghayyaru. Ahlus sunnah tidak yatalawwanu wala yataghayyaru, tidak pula warna-warni, tidak berubah-ubah. Itu namanya bunglon. Hinggap di dinding putih warna putih, hinggap di hitam-hitam, hinggap di kuning-kuning, merah-merah. Walakin ghairuhum yufti bisyai' wa naqidihi. Akan tetapi selain ahlus sunnah, dia akan berfatwa dengan sesuatu dan juga berfatwa dengan yang sebaliknya. Nah, itu tadi ahlul ahwa'i wal bid'ah. Ketika lagi ngajar di pondok pesantren, ya luar biasa, berbarisan dengan para kiai semuanya haram. Ketika berbarisan dengan para politikus semuanya halal. Fatwanya disesuaikan dengan hawa nafsu, ya enggak? Mengeluarkan fatwa rokok haram, ya enggak? Antum ingat dulu ada fatwa rokok haram, muncul fatwa dari MUI rokok haram, ternyata diedit, haram untuk wanita hamil dan yang belum punya pekerjaan. Ya enggak? Ini fatwa sesuai dengan hawa nafsu. Fatwa bunglon. Ya enggak? Makanya fatwa MUI itu ghairu mu'tabar. Ya. Ghairu mu'tabar. Enggak bisa mereka memberikan fatwa berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan apa? Permintaan. Itu aja yang diputer-puternya. MUI itu bukan pemerintah ya, dia lembaga yang dijadikan mitra oleh pemerintah, fatwanya dipertimbangkan, dan dia bukan di bawah naungan pemerintah. Pemerintah itu adalah Kementerian Agama, itu menteri, ulatul umur, difahami. Tapi Allah alam apakah MUI itu ada gaji dari pemerintah dan lainnya, Allah alam. Ya. Bagaimana kalau seandainya antum dapat tawaran jadi pengurus MUI? Seingat ana, ya,
Ana dulu pernah dapat tawaran awal-awal berdakwah sekitar tahun 2018. Jadi ana ngisi di suatu masjid, ana ngajar bahasa Arab. Ketua masjid itu sudah bergelar Gus, termasuk anggota MUI Palembang ini. Pada Isya itu diajak makan. Namanya Kiai, sudah makan ngerokok. Ana ndak ngerokok. Nawari ana, antum Ustadz mau jadi dewan fatwa kami, jawab telepon kalau ada pertanyaan. Orang-orang seperti antum inilah yang kami cari untuk bahsul masail, katanya. Nggak tahu dia kalau anak Wahabi, ya enggak? Itu tadi. Sudah situ enggak lagi ada pikir bahaya ini tadi. Nanti anak jadi ini tadi. Mutalawin itu tadi. Kalau sudah berkawan dengan Gus-Gus, anak jadi bukan lagi Ustadz, jadi Gus Miftah, Gus Samsudin. Ya benar? Nah, itu tadi antum. Kemudian qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wabil jumlah, secara global, fatsabat wal istiqrar fi ahli hadis was sunnah ad'afu ma huwa inda ahli kalami wal falsafah. Secara keseluruhan, kesimpulannya, as-sabat, ketegaran, dan istiqrar, kepermanenan baku yang ada pada ahlul hadis dan ahlus sunnah itu berlipat-lipat dibandingkan apa yang ada di kalangan ahlul kalam wal falsafah. Kenapa? Dikarenakan ahlul kalam wal falsafah itu banyaklah goncang pada mereka. Yang ada pada mereka kebingungan, disebutkan oleh para ulama, rata-rata ahlul kalam wal falsafah itu berakhir dengan kesia-siaan, capek waktu, ya, badan letih, pikiran terkuras, hasil tidak didapatkan. Disebutkan di sini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa qala aidan, innama inda awamil muslimin wa ulamaihim, sesungguhnya di kalangan awam kaum muslimin dan ulama kaum muslimin, ahlus sunnati wal jamaah, minal ma'rifah wal yakin wat tuma'nina wal jazm bil haqq wal qaul ats-tsabit wal qata' bima hum alai amrun la yunaza' fihi illa man salabahu Allahu al-aqla wad din. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sesungguhnya di kalangan orang awam kaum muslimin dan di kalangan ulama kaum muslimin, bahwasannya ahlus sunnati wal jamaah itu memiliki pengetahuan dan keyakinan dan ketumakninahannya serta kepastian mereka dalam kebenaran serta pendapat yang kokoh, dan juga bisa memastikan apa yang mereka berada di atasnya tadi mantap, adalah perkara yang tidak diperselisihkan atau tidak diperdebatkan lagi, kecuali orang yang memang sudah Allah Subhanahu wa taala tarik akal dan agamanya. Maknanya apa? Kekokohan yang ada pada ahlus sunnah wal jamaah itu perkara yang sudah diakui di kalangan orang awam dan di kalangan ulama kaum muslimin, kecuali orang yang memang tidak punya akal lagi. Disebutkan di ta'liq di situ ada faedah. Faida kana ahlul kalam alladzina yu'azzimuna al-aql fi za'mihim ittarabu wa wajadul wahsya wal ghurba wa taza'za' fil aqidah. Dalam keadaan kondisi ahlul kalam, mereka-mereka yang mengagungkan akal, berdasarkan anggapan mereka menggunakan akal, mereka kan mengagungkan akal sekali, seakan-akan seluruhnya patokan akal, ya, sok pinter. Itu juga kadang sebagian mahasiswa yang pelajaran fakultas falsafat ahlul kalam ini sok pinter. Nanti udah selesai itu cari kerjaan pakai akalmu, tidak dipakai orang pakai akalmu falsafat itu tadi. Orang butuh skill zaman sekarang ini tadi. Pengalaman kerja, akal mau tak atik,
Ya enggak? Berapa banyak kacau pekerjaan, apa dibutuhkan, kapan dibutuhkan? Itu kira-kira falsafat ahlul kalam itu di mana kerjanya? Pabrik? Hah? Apa kira-kira jurusan fakultas ahlul kalam? Apa Mas? Hah? Berdebat? Ya enggak? Berdebat juga percuma. Jadi pengacara sekarang bukan masalah pintar debatnya, masalah ini. Pengacara itu akan dia pintar debatnya kalau bayarannya besar. Bayaran kecil dia debatnya sungkan juga dia. Iya enggak? Katanya daripada capek bayarannya juga kecil, mendingan situ jobnya lebih besar. Iya enggak? Akan dikuraskan tenaga dia 100%, ditingkatkan levelnya. Ittarabu wa wajadul wahsyah. Mereka ahlul kalam ittarabu, goncang, dan mereka mendapati al-wahsyah, keterasingan. Ya. Wal gurbah wa taza'za, kegoncangan. Merasa apa? Wahsyah, liar, gusar di dada mereka. Mereka merasa terasing. Bahkan bergaul dengan masyarakat pun bingung mereka. Ya. Menganggap masyarakat ini antara ada dan tiada. Bingung nanti orang seperti ini. Ya, wataza'za, goncang pula fil akidah, dalam masalah akidah. Kenapa? Li'adami ma'rifatihim bil haq. Dikarenakan mereka tidak tahu mana kebenaran. Gimana mau tahu kebenaran? Wa min babi aula adamus sabat alaihi. Terlebih lagi mereka mau bisa sabat, bisa kokoh, tahu kebenaran saja tidak ada, gimana mau kokoh di atas kebenaran? Bi khilafi ma'ani awam katsir minal muslimin. Berbeda dengan kebanyakan orang awam dari kebanyakan kaum muslimin, fadlan an ulamaihim, terlebih lagi dari ulama-ulama mereka. Ya, ulama kaum muslimin yang berilmu. Bal tajidu ba'dul a'immah kal imami Ahmad wa ghairihi yahlif wa yuqsim billahil azim. Bahkan engkau akan dapati sebagian para ulama seperti Imam Ahmad dan yang selain beliau terkadang bersumpah dengan menyebut nama Allah yang Maha Agung fi masail annahal haq, pada sekian permasalahan dengan mengatakan ini masalah benar, aku bersumpah inilah yang benar. Lima indahum min yakinin wa tuma'nina, dikarenakan pada mereka ada keyakinan dan ketenangan. Natijatun lil haq alladzi arafu wa thabatu alaihi, itu adalah hasil untuk kebenaran yang mereka kenali dan yang mereka kokoh di atasnya. Jelas? Nah itulah, itu para ulama, mereka sanggup bersumpah yang benar seperti ini. Kalau ahlul kalam bingung mereka. Contohnya ya ikhwan, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Fatwa Al-Hamawiyah, sebagaimana di sini anda nukilkan di talkhisnya Syekh Ibnu Taimin, kisah Fakhrur Razi, ya, yang dikenal dengan Ar-Razi. Ya. Fakhrur Razi yang zaman dahulu itu sudah taubat. Yang belum taubat Ar-Razi di zaman sekarang dia masih diobok-obok dengan ilmu kalam. Dua kiranya Ar-Razi yang di zaman sekarang itu mencontoh Ar-Razi yang ada di zaman dahulu. Lihat Ar-Razi yang ada di zaman dahulu, dia mengatakan nihayatu iqdamil uquli iqalu, puncak dari mendahulukan akal iqal, mampetnya akal, buntunya akal, terikat iqal tuh, ya, tidak bisa berpikir. Wa aktsaru sa'yal alamina dhalahlu, dan kebanyakan usaha di alam semesta ini tadi adalah kesesatan. Puncak dari dahulukan akal tadi, hasilnya apa? Penyimpangan. Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina, roh-roh kita ini walaupun berada dalam jasad ini kondisinya fi wahsyah, berada dalam keterasingan, gusar, gundah gulana. Wa ghayatu dunyana adza wa balu, dan puncak dari dunia kita malah adalah gangguan dan musibah. Roh kita merasa tidak tenang, jiwa tidak nyaman, dunia pun yang didapatkan adzan wa wabal, gangguan dan musibah. Bingung, menyelesaikan masalah saja bingung. Ya enggak? Orang pun tidak ada yang senang sama dia.
walam nastafid min bahthina tula umrina, dan kita tidak bisa mengambil faedah sedikit pun dari banyaknya kita membahas, mengkaji panjang lebar ini tadi sepanjang umurnya kita ini, siwaan jama'na fihi qil wa qalu, kecuali kita cuman sekedar ngumpulkan kila katanya begini, wa qalu kata mereka begini. Itu saja yang didapatkan oleh Ar-Razi. Kemudian Ar-Razi mengatakan, memberikan nasihat kepada Buya Ar-Razi yang ada di akhir zaman ini, ya, Ar-Razi Al-Mutaqaddim, ya, Ar-Razi zaman dulu mengatakan kepada Ar-Razi yang ada di zaman sekarang ini, laqad ta'ammaltu turuq al-kalamiyah, dan sungguh aku telah cermati jalan-jalan ilmu kalam. Ini pentolannya. Kalau dosen ahlul kalam zaman sekarang ini belum sebanding dengan Ar-Razi yang ada di zaman dahulu. Wal manahij al-falsafiyah, ku cermati, ku ta'ammul metode-metode ilmu kalam, manhaj-manhaj falsafat. Kata beliau, fama ra'aituha tashfi alilan wala tarwi ghalilan. Aku tidak mendapati manhaj-manhaj dan metode-metode tersebut tashfi alilan, bisa menyembuhkan orang sakit atau melegahkan orang yang kehausan. Tidak bisa menyelesaikan masalah ilmu kalam itu tadi, ya enggak? Kalau dibawa nukang, tidak kerja-kerja tukang pakai ilmu kalam, ini ada. Wa ra'aitu aqrabat turub tariqatul Quran. Kata Ar-Razi, wa ra'aitu aqrabat turub tariqatul Quran. Aku melihat jalan yang paling dekat adalah jalannya Al-Quran. Iqra' fil isbat, bacalah dalam bab isbat. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman istiwa di atas arsy. Itu kan isbat, menetapkan sifat istiwa. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'uhu. Kepadanya lah naik al kalimut thayyib, ucapan yang baik, dan amal saleh, Allah mengangkatnya kepadanya. Ini menetapkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Waqra' fin nafi, dan dalam bab an-nafi baca firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini meniadakan apa? At-tamtsil. Wala yuhituna bihi ilman. Dan juga baca firman Allah, wala yuhituna bihi ilman. Itu maksudnya apa? Meniadakan apa? Takyif. Tidak boleh mentakyif kan? Mentamtsil tidak boleh, mentakyif juga tidak boleh. Kemudian Ar-Razi Al-Mutaqaddim yansah Ar-Razi Al-Mutaakhir. Man jarraba mithla tajribati arafa mithla ma'rifati. Kata Ar-Razi, siapa yang jarrobah, mencoba mithla tajribati, seperti pencobaanku, pengalaman hidupku ini tadi, arafa mithla ma'rifati, dia akan tahu sebagaimana pengetahuan aku. Difahami mas? Nah, tidak usah dicoba-coba ilmu kalam, bingung nanti. Ini saja sudah tobat, kita baru mau masuk kuliah. Dia ini sudah tobat, pentolan ahlul kalam, ahlul falsafah, Ar-Razi ini tadi. Tidak ada orang yang tidak kenal Fakhrul Razi. Makanya di Indonesia banyak yang bernama dengan nama Fakhrul Razi, karena memang tokoh terkenal, tokoh falsafat ahlul kalam di zaman dahulu. Dia saja sudah tobat. Difahami? Makanya banyak yang bernama Fakhrul Razi, ya. Jelas? Ya. Mungkin itu juga karena saking terkenalnya dia, banyak sekali di Indonesia yang bernama dengan nama Fakhrul Razi. Jelas ya? Nah, itu taubat. Ya. Ya. Rujukannya ini mas, kalau mau tahunya. Talkhis Hamawiyah. Ya. Jadi. Kemudian jam 9. Ya. Sedikit lagi ya. Nganyang dikit. Dedi baru datang misalnya, jauh dari jalur, kita kasih penghormatan. Ya dan. Wa min mumayyizatihi aidan, dan termasuk keistimewaan ahlus sunnah, keistimewaan manhajus salaf. Ya, kan disebutkan manhajus salaf ini memiliki sekian banyak keistimewaan. Di antaranya ittifaqu ahlihi alal aqidah wa adamu ikhtilafihim ma'a ikhtilafiz zamani wal makan. Nah, ahlus sunnah itu mereka akan senantiasa ittifaq di atas akidah.
Tidak ada sahabat berselisih dalam usulul akidah. Tidak akan antum jumpai Ahlus Sunnah berselisih dalam usulul akidah. Kalau ada perselisihan, itu bukan usulul akidah, tapi furu'ul akidah. Difahami? Furu'. Contoh, seluruh Ahlus Sunnati wal Jamaah sepakat bahwasannya Nabi kita Muhammad SAW memiliki telaga. Itu sepakat. Terjadi khilaf di kalangan mereka, apakah setiap Nabi memiliki telaga? Di sini jadi khilaf. Ada yang mengatakan enggak, telaga cuma satu, yaitu telaganya Nabi kita Muhammad SAW. Ada yang bilang enggak, setiap Nabi itu punya telaga, tapi telaga Nabi kita yang paling besar. Mereka berdasarkan hadis likulli nabiyyin haudud. Setiap Nabi itu punya haud, telaga. Ada yang mengatakan hadis ini sahih, ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Ini namanya furu' akidah. Difahami? Adapun usul pasti. Contoh, mereka sepakat mengatakan Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di hari kiamat. Itu namanya usul akidah. Siapa yang melihatnya? Kaum mukminin. Orang kafir tidak melihat. Mereka sepakat itsbatur ru'yah. Namun khilaf di kalangan mereka, apakah Nabi kita Muhammad SAW melihat Allah Subhanahu wa taala ketika Mi'raj? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan melihat, ada yang mengatakan tidak. Ini namanya furu', difahami? Mereka sepakat Mi'raj itu ada. Itsbat al-Isra wal Mi'raj. Mereka khilaf berapa kali Isra Mi'raj tersebut. Ada yang bilang 2 kali. Difahami? Ini namanya khilaf furu'. Difahami? Bukan usulnya tadi. Jelas? Coba. Dan sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang pasti para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama ittifaq fil usul. Antum bisa lihat di situ keterangan di taklik nomor 3. Min ashabi nabiyina ilal yaum fi ayyi misr wujidu qadiman wa hadithan fi mu'taqadihim wahidun fi syarqil ardi aw gharbiha janubiha aw shamaliha fi ayyi makanin wujidu. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari ini, di tempat manapun mereka didapati, zaman dahulu zaman sekarang, dalam bentuk keyakinan mereka pasti satu. Baik di timur bumi, di barat bumi, utara bumi, selatan bumi, mereka akan tetap fi ayyi makanin wujidu, mereka tetap akan satu akidahnya tadi. Sehingga akidah mereka tadi mulai dari zaman dahulu sampai sekarang pasti satu. Tidak akan ada perbedaan sama sekali. Yang namanya Ahlus Sunnah. Kalau berbeda berarti ada yang sudah menyimpang, keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tidak digolongkan Ahlus Sunnah wal Jamaah lagi. Difahami? Dan itu sudah dibukukan ya kawan. Akidah-akidah mereka sudah dibukukan. Seperti diantaranya yang membukukan adalah Al-Imam Al-Lalikai dalam Syarh Sunnah, ya, Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini isinya akidah-akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, lengkap. Ya. Juga seperti Al-Imam Al-Asbahani yang dikenal dengan Qawamus Sunnah, Abul Qasim Al-Asbahani, dalam kitab beliau Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, Syarah Aqidati Ahli Sunnah. Ini cetakan 2 jilid. Ya, cetakan 2 jilid. Cetakan lama, ya, cetakan tahun 99. Antum lahir tahun berapa? 2005. Buku ini sama antum masih tua buku ini. Ya. Cetakan tahun 99. Ya. Kemudian juga sudah dibukukan oleh diantaranya Al-Imam Al-Ajurri dalam Kitabus Syariah. Ya, sengaja bawa buku ini tadi untuk mengenalkan antum bahwasanya akidah Ahlus Sunnah itu sudah dibukukan oleh para ulama. Di antaranya apa? Mereka-mereka ini tadi. Seperti Al-Imam Al-Ajurri dalam Kitabus Syariah. Ini Kitabus Syariah yang punya anak ini ada syarahnya Syekh Rabi. Ya. Ini lengkap isi akidah Ahlus Sunnah dari zaman para sahabat sampai zaman penulis buku ini tadi. Demikian juga Al-Imam Al-Lalikai. Ini cetakan yang ada itu 5 jilid. Cetakan anak ini 5 jilid. Semuanya bahas masalah akidah Ahlus Sunnah dengan asar dan dengan sanad. Ya, dengan sanad, Mas. Bukan tajwid bayang ada sanad Al-Fatihah.
Lihat sanadnya murni. Akhbarana Al-Husain ibnu Ali ibnu Zanjawai, akhbarana Muhammad ibnu Harun ibnu Al-Hajjaj Al-Muqri Al-Qazwaini, haddatsana Abu Zur'a Ar-Razi, qala haddatsana Musa ibnu Ayyub An-Nasibi, haddatsana Ibnu Mubarak an Ibnu La'i'a an Bakar ibn Sawadah an Abi Umayyah Al-Jumahi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakai sanad. Sama semuanya kitab ini juga bersanad. Ya, seluruh kitab para ulama Ahlussunnah wal Jamaah zaman dahulu itu pakai sanad. Ya, haddatsana Al-Firyabi qala haddatsana Abul Asbaq Abdul Aziz ibnu Yahya Al-Harrani qala haddatsana Abu Ishaq Al-Fazari anil Auza'i an Yahya ibnu Abi Katsir qala idza laqita sahiba bid'atin fi tariqin fakhudh fi ghairihi. Dengan sanadnya Mas. Telah menyampaikan Al-Firyabi kepada kami. Dari Firyabi telah menyampaikan kepada dia Abul Asbaq Abdul Aziz ibnu Yahya Al-Harrani. Dia telah berkata, telah menyampaikan kepada kami Abu Ishaq Al-Fazari dari Al-Imam Al-Auza'i dari Yahya bin Abi Katsir qala, Yahya bin Abi Katsir mengatakan idza laqita sahiba bid'atin fi tariqin fakhudh ghairahu. Kalau engkau berjumpa dengan ahlu bid'ah di suatu jalan, cari jalan lain. Bayangkan antum sampai seperti itu dan dibukukan dengan sanadnya, bukan ngarang-ngarang. Ya. Butuh modal besar Mas. Ini anak beli ya 850.000. Yang ini anak beli satu, kalau beli murah, tapi sekarang Yopin kemarin beli 1.100.000 ya. Jadi butuh manhajus salaf itu tadi, butuh modal ya untuk berjalan di atas manhajus salaf tadi. Antum enak mau baca tinggal masuk maktabah kan. Nah itu Mas Ujang kalau butuh lihat maktabah, tapi jangan dibawa pulang gitu tadi kan. Nah Al-muhim ikhwan, perjuangan para ulama untuk mengumpulkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini tadi bukan perkara yang gampang. Ngumpulkan dengan sanadnya, dibukukan sama mereka, ya enggak? Dibukukan sama mereka untuk menjaga kemurnian agama ini tadi, supaya jangan ada yang otak-atik. Juga punya sanad, bukan rotib saja yang ada sanad, selawat ada sanad, akidah Ahlussunnah Salafi juga ada sanad. Kata siapa? Ilmu Ahlussunnah Salafi itu ilmu yang tidak ada sanad, tidak mankul. Sebagian orang bilang itu kalian ilmunya tidak mankul, ilmu kami yang mankul. Ya tidak? Tahu antum mankul? Itu istilah yang dipakai LDII. Nah, katanya tidak mankul karena tidak pakai sanad. Pakailah sanadnya. Ya tidak? Ada itu. Itu buktinya di kitab ada sanadnya tadi. Difahami? Kemudian sampai 9:30 ya. Yang ketiga, keistimewaan Ahlussunnah wal Jamaah. Wa annahum a'lamun nas bi ahwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya mereka Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang paling mengerti tentang kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa af'alihi wa aqwalihi, perbuatan Rasul, perkataan-perkataan Rasul. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang paling ngerti dengan kondisi Rasul, perbuatan, perkataan. Kenapa? Karena yang hidup mereka belajarnya dengan hadis. Wa a'zamuhum tamyizan baina sahihiha wa saqimiha. Dan mereka Ahlussunnah adalah orang yang paling besar kemampuannya dalam bisa membedakan antara hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. Itu Ahlussunnah, a'zamuhum, ya, orang yang paling ngerti, paling a'zam, paling besar bisa membedakan apa? Mana yang sahih, mana yang dhaif. Makanya juga Ahlussunnah Salafi harus belajar ilmu mustalah, belajar ilmu hadis. Kalau males-malesan belajar hadis, bagaimana kita tahu mengenal Rasulullah SAW? Difahami? Walidzalika fahum asyaddun nasi hubban lis-sunnah. Oleh karena itulah mereka Ahlussunnah ini adalah orang yang paling sangat cinta terhadap sunnah. Wa ahrasuhum 'ala ittibaiha, dan paling semangat untuk mencontoh sunnah, mengikuti sunnah. Wa aktsaruhum muwalatan li ahliha, dan yang paling sering berloyalitas, paling banyak loyalitasnya kepada Ahlussunnah, kepada ahlul hadis, Ahlussunnah. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa innahu mata
kana Rasul sallallahu alaihi wasallam akmalal khalqi wa a'lamahum bil haqa'iq wa aqwamahum qawlan wa halan lazima ayyakuna a'lamun nasi bihi a'lamal khalqi bidzalik wa ayyakuna a'dhamahum muwafaqatan lahu wa iqtida'an bihi afdalul khalqi atau afdalul khalqi. Maka tatkala Rasul SAW statusnya adalah orang yang akmalul khalqi, makhluk yang paling sempurna, wa a'lamum bil haqa'iq, dan status Rasul adalah orang yang paling mengerti tentang hakikat-hakikat sesuatu dari agama ini tadi, wa aqwamuhum qaulan wa halan, dan Rasul adalah orang yang paling lurus perkataan dan perbuatannya, kondisinya. Lazima, maka yang demikian itu menuntut pasti gitu loh, ayyakuna a'laman nas bihi a'lamal khalqi bidzalik. Maka yang demikian itu menuntut pasti orang yang lebih berilmu terhadap Rasul, ya, a'laman nas bihi, itu orang yang lebih berilmu terhadap Rasul, a'lamal khalqi bidzalik, adalah makhluk yang lebih mengerti terhadap sunnah. Difahami? Wa ayyakuna a'dhamahum muwafaqatan lahu, sehingga orang yang mencontoh Rasul ini juga tadi adalah orang yang paling besar muwafaqahnya kepada Rasul, yang paling agung muwafaqahnya terhadap Rasul, waqtidaan bihi afdalul khalqi, dan juga orang yang paling besar mencontoh Rasul adalah afdalul khalq, makhluk yang paling afdal. Difahami? Maksudnya gini, kata Ibnu Taimiyah, karena Rasul ini adalah orang yang paling apa? Paling sempurna akhlak, perangai, perkataannya, paling ngerti terhadap agama. Otomatis orang yang ngerti terhadap Rasul adalah orang yang paling ngerti juga terhadap sunnah Rasul, ya kan? Karena dia bersama Rasul, sehingga orang yang paling besar kedudukannya adalah orang yang paling banyak mencontoh Rasul, paling banyak mengikuti Rasul, sehingga mereka adalah makhluk yang paling mulia. Siapa itu? Para sahabat. Lihat di situ disebutkan penjelasan di bawah. Wa afdalul khalqi ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam humus sahabah. Orang yang paling afdal setelah para nabi siapa? Para sahabat. Kenapa para sahabat paling afdal? Fahum a'lamun nas. Dikarenakan mereka para sahabat adalah orang yang paling mengerti. Kenapa paling mengerti? Li annahum a'lamun nas bi ma'rifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahwalihi. Dikarenakan sahabat adalah orang yang paling mengerti, paling berilmu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kondisi-kondisi Rasul. Fahum asyadun nasi tamassukan wa tiba'an lahu. Sehingga mereka para sahabat adalah orang yang asyadun nasi tamassukan, paling kuat tamassuknya dan paling kuat ittiba'nya kepada Rasul. Itu para sahabat. Jelas ya? Wallahu ta'ala a'lamu bissawab.